Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko. Adapun studi kasusnya yaitu sebuah rumah sakit umum daerah menghadapi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama ada keterlambatan pelayanan IGD. Di sini risiko keselamatan pasiennya tinggi, biaya tambahannya rendah. Yang kedua ada kerusakan mesin CT scan, yaitu risikonya sedang atau penundaan diagnosis, biaya perbaikannya tinggi. Yang ketiga ada kekurangan APD saat wabah flu. Di sini risikonya tinggi karena penularan tenaga kesehatan, biaya penyediaannya sedang. Dan yang terakhir, tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan risikonya rendah, biaya intervensinya sedang. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko yang pertama yaitu keterlambatan pelayanan IGD. Adapun keterlambatan pelayanan IGD ini, keterlambatan penanganan pasien gawat darurat dapat meningkatkan risiko keselamatan pasien termasuk kematian atau komplikasi serius. Dampaknya yaitu tinggi karena keselamatan pasien jadi terancam. Kemungkinannya yaitu sering terjadi karena beban kerja yang tinggi, tingkat risikonya tinggi, dan kategori risikonya high. Identifikasi risiko yang kedua ada kerusakan mesin CT scan. Di sini ada penundaan diagnosis akibat kerusakan peralatan radiologi menghambat pengambilan keputusan medis dan menurunkan mutu layanan. Adapun dampaknya yaitu sedang karena pengaruh pada diagnosis dan waktu layanan. Kemungkinannya kadang terjadi karena tergantung perawatan alat. Tingkat risikonya adalah sedang dan kategori risikonya adalah medium. Dan identifikasi risiko yang ketiga ada kekurangan APD saat wabah flu, yaitu tidak tersedianya APD berisiko menyebabkan penularan infeksi pada tenaga kesehatan dan pasien lain, mengganggu keberlangsungan pelayanan. Adapun dampaknya yaitu tinggi karena ancaman bagi keselamatan petugas dan pasien. Kemungkinannya yaitu mungkin terjadi karena tergantung stok dan manajemen logistik. Tingkat risikonya adalah tinggi, kategori risikonya termasuk high. Dan yang terakhir, identifikasi risiko dari tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan, yaitu keluhan pasien terkait waktu tunggu, komunikasi atau fasilitas yang tidak memadai dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan terhadap rumah sakit. Adapun dampaknya yaitu rendah karena tidak langsung berdampak pada keselamatan. Dan adapun kemungkinannya yaitu cukup sering terjadi karena tergantung mutu pelayanan. Tingkat risikonya adalah rendah dan kategori risikonya adalah low. Selanjutnya ada analisis matrik biaya versus risiko. Yang pertama ada tingkat risiko versus biayanya tinggi. Kasus yang pertama yaitu prioritas utama kasus 1, keterlambatan pelayanan IGD atau tindakan korektif, itu termasuk rendah. Dan yang kedua ada kasus 2, kekurangan APD saat wabah flu, prioritasnya tinggi, tergolong sedang. Kasus 3 yaitu kerusakan mesin CT scan atau pertimbangan cost benefit itu termasuk tinggi. Dan yang terakhir kasus 4, ketidakpuasan pasien rawat jalan, pertimbangannya terbatas dan termasuk kategori sedang. Selanjutnya ada strategi mitigasi. Yang pertama ada keterlambatan pelayanan IGD. Strateginya yang pertama dari organisasi alur triase IGD agar pasien gawat darurat segera tertangani. Yang kedua ada menetapkan SOP waktu tanggap pasien, yaitu kurang dari sama dengan 5 menit sejak kedatangan. Dan yang ketiga ada menambah tenaga medis jaga pada jam sibuk. Yang kedua ada kerusakan mesin CT scan. Adapun strateginya yang pertama menerapkan pemeliharaan preventif dan prediktif secara rutin. Yang kedua menjalin kontrak perawatan dengan vendor resmi. Dan yang ketiga menyediakan rujukan sementara ke rumah sakit terdekat bila alat rusak. Selanjutnya ada kekurangan APD saat wabah flu. Strateginya yang pertama yaitu membentuk buffer stok APD minimal 3 bulan.
Yang kedua ada menyusun mekanisme pengadaan darurat dari vendor alternatif. Dan yang ketiga monitoring stok APD secara digital. Yang keempat ada ketidakpuasan pasien rawat jalan. Strateginya yang pertama yaitu melakukan survei kepuasan pasien secara rutin, yang kedua pelatihan komunikasi efektif bagi tenaga medis, dan yang ketiga sistem pendaftaran online untuk mengurangi waktu tunggu. Adapun contingency planningnya, yang pertama untuk keterlambatan pelayanan IGD yaitu rencana cadangannya aktifkan tim siaga lintas unit dengan sistem pencatatan manual dan lakukan rujukan sementara ke rumah sakit jejaring bila pelayanan IGD-nya terganggu. Yang kedua ada kerusakan mesin CT scan. Itu rencana cadangannya yaitu gunakan layanan rujukan cepat ke rumah sakit mitra serta alih gunakan alat radiologi lain seperti X-ray atau USG sebagai pengganti sementara hingga CT scan berfungsi kembali. Yang ketiga ada kekurangan APD saat wabah flu, yaitu rencana cadangannya gunakan APD reusable standar WHO, optimalkan distribusi internal untuk unit prioritas, dan ajukan bantuan darurat ke Dinas Kesehatan atau BNPB bila stoknya habis. Dan yang terakhir ada ketidakpuasan pasien rawat jalan. Rencana cadangannya yaitu lakukan survei manual, tingkatkan komunikasi langsung oleh petugas front office, dan buat sistem antrian darurat sederhana bila sistem digital atau fasilitas pendukung tidak berjalan. Selanjutnya ada cost risk analysis, yaitu yang pertama ada keterlambatan pelayanan IGD. Biayanya yang pertama dari organisasi alur dan SOP triase yaitu mencapai 10-15 juta rupiah. Kedua, penambahan tenaga jaga dan pelatihan yaitu mencapai 50 juta per tahun. Dan yang ketiga ada sistem antrian digital yaitu mencapai 25 juta. Kontrak perawatan rutin mencapai 100 juta per tahun. Adapun manfaatnya yang pertama ada meningkatkan keselamatan pasien dan kepercayaan publik, dan yang kedua efisiensi alur pelayanan IGD. Selanjutnya ada kerusakan mesin CT scan, yaitu biayanya yang pertama kontrak perawatan rutin yaitu mencapai 100 juta per tahun. Yang kedua ada pengadaan alat cadangan mencapai 800 juta sampai dengan 1 miliar. Dan yang ketiga sistem pelaporan digital mencapai 20 juta. Adapun manfaatnya yang pertama ada waktu tunggu diagnosisnya menjadi berkurang, dan yang kedua layanan tetap berjalan tanpa gangguan besar, dan yang ketiga umur alat lebih panjang karena perawatannya rutin. Adapun kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama, identifikasi risiko, yaitu rumah sakit menghadapi risiko utama pada keterlambatan IGD, kerusakan CT scan, kekurangan APD, dan ketidakpuasan pasien. Yang kedua ada analisis matriks biaya versus risiko, yaitu rumah sakit memprioritaskan penanganan risiko tinggi, berbiaya rendah, dan sedang yang berdampak besar pada keselamatan pasien. Selanjutnya ada strategi mitigasi, yaitu difokuskan pada penguatan sistem pelayanan, perawatan alat, dan ketersediaan APD untuk menjaga mutu dan keselamatan. Selanjutnya ada contingency planning, yaitu rencana cadangan disiapkan agar pelayanan tetap berjalan saat terjadi gangguan operasional. Dan yang terakhir, cost risk analysis. Analisis biaya risiko menunjukkan investasi perbaikan. Layanan dinilai cost efektif karena meningkatkan keselamatan dan efisiensi rumah sakit. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.